Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-sakirin, amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid An-Nur yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muslimin muslimat, shaimin shaimat, kita berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan kali ini, yaitu tahun 1441 Hijriah, dari puasanya, dari pembacaan ayat suci Al-Quran, sholat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di akhir witir kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang telah kami lakukan, salatana, baik dari salat kami, wasiyamana, dan puasa-puasa kami, waruku'ana, dan ruku-ruku kami, juga sujud-sujud kami, dan kekhusyuan kami dalam beribadah. Mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita sudah berada di 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu fi ushril awakhir min syahri Ramadan, di 10 akhir bulan suci Ramadan, yajtahidu, dan beliau sangat lebih bersungguh-sungguh. Kalimat ini menafikan, bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beribadah dengan khusyuk di 20 awal bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan lainnya. Tetap beliau khusyuk dan berijtihad, bertekad lebih giat untuk beribadah, akan tetapi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih giat lagi di 10 akhir bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan contoh tauladan yang baik kepada kita selaku umatnya untuk senantiasa memanfaatkan momentum Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dengan syahrul maghfirah, bulannya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada harapan nanti ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain berusaha bersungguh-sungguh lagi di bulan suci Ramadan, khususnya 10 akhir daripada bulan suci Ramadan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahya lailahu, menghidupkan malam-malam Ramadan. Tidak pernah beliau sedikit pun tertidur di 10 akhir Ramadan, akan tetapi beliau habiskan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara untuk beribadah di malam-malam 10 akhir Ramadan banyak variabelnya, banyak macam-macamnya. Di antaranya di dalam ayat suci Al-Quran berkata, wa hum bil ashari hum yastaghfirun, dan mereka kebanyakan orang-orang soleh, para nabi, orang-orang yang mulia tersebut, ketika mendapatkan derajat mulia, mereka
beristighfar di waktu sepertiga malam, karena waktu malam tersebut adalah waktu yang sangat mustajab, gampang sekali terkabulnya daripada segala doa-doa kita. Apapun yang kita pinta di sepertiga malam bulan suci Ramadan khususnya, dan di luar Ramadan pun, di waktu sepertiga malam adalah waktu yang sangat diijabah dari permohonan-permohonan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Diba mengatakan dalam kitabnya, yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya, di sepertiga malam turunlah malaikat Jibril untuk mencari hal min mustaghfirin hal min taib, apakah ada orang yang beristighfar, apakah ada ingin orang yang bertobat. Maka ketika Jibril turun ke langit dunia untuk memeriksa di sepertiga malam adakah orang yang beristighfar atau ada orang yang minta ampunan kepada Allah, fauniluhul matalib, maka mereka mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Maka banyak sekali keutamaan-keutamaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa orang yang bisa bangun untuk di sepertiga malam tersebut, Allah jadikan posisinya, keadaannya maqamam mahmuda, tempat yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW di 10 akhir Ramadan tidak pernah sedikit pun lengah mereka atau Rasulullah SAW dan para sahabat dan para keluarganya menghidupkan malam-malam Ramadan bil khusus daripada 10 akhir Ramadan. Mengapa? Karena di salah satu malam dari 10 malam terakhir Ramadan tersebut ada satu malam yang khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang kalau kita beribadah di dalamnya, Allah jadikan pahala beribadah di malam tersebut sebagai 1000 bulan atau kurang lebih 84 tahun atau 83 tahun. Mustahil orang-orang dari zaman kita saat ini bisa beribadah dalam sekian bulan dan sekian tahun lamanya. Akan tetapi Allah memuliakan umatnya Nabi Muhammad beribadah di 10 Ramadan, di antara 10 akhir bulan Ramadan tersebut pahalanya seperti beribadah di mana hitungannya, kalkulasinya sebagai 83 tahun atau 1000 bulan tersebut. Maka para hadirin jamaah sekalian, marilah kita hidupkan bulan-bulan suci Ramadan khususnya di 10 akhir ini, bukan kita memilih atau memilah. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya bulan suci Ramadan, bahkan Lailatul Qadar itu turun di malam ganjil. Bukan berarti kita hanya mengkhususkan beribadah di malam ganjil saja, akan tetapi di malam genap pun tetap kita ibadah, dan lebih ibadah dan lebih khusyuk dan lebih bersemangat beribadah di malam-malam ganjil. Kemudian apalagi yang Rasulullah SAW lakukan di 10 akhir bulan Ramadan? Wa aiqadha ahlahu, membangunkan sanak famili, keluarga, istri-istrinya untuk sama-sama beribadah, karena beliau tidak mau masuk surga sendirian. Itulah fungsi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya seorang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu yang mampu mengajak ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan pertama yang harus kita ajak yaitu pertama untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk anak kita. Ku jagalah anfusakum, diri kita. Setelah kita mampu menjaga diri kita, kita mampu mewaskiri tentang diri kita, wa ahlikum, dan jaga juga keluarga-keluarga kita dari api neraka. Dengan cara apa? Membangunkan mereka di 10 akhir bulan Ramadan untuk sama-sama qiyam, berdiri, menghidupkan malam-malam Ramadan, baik dengan membaca Al-Qur'annya, atau dengan sholat tahajudnya, atau istikharahnya, atau memperbanyak istighfar, memohon ampun dari segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya 10 akhir Ramadan adalah pembebasan diri kita dari api neraka, walaupun keterangan itu dhaif. Namun apa salahnya
kita percayai kalimat tersebut sehingga kita bersemangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan, bil khusus di 10 akhir hari tersebut, agar mendapatkan pembebasan diri kita dari api neraka. Maka para hadirin jamaah sekalian, wabil khusus jamaah Masjid An-Nur yang sama-sama dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hidupkan Ramadan sekalipun keadaan sekarang tidak seperti biasa dan Ramadan sebelumnya. Walaupun dan keadaan kita tidak boleh keluar rumah, dibatasi ke masjidnya, namun jangan jadikan itu alasan untuk kita bermalas-malas dalam beribadah. Syukuri, ambil hikmah dari setiap kejadian. Hudil hikmah walau min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah sebuah hikmah dari setiap perkara yang kita lalui. Hikmahnya kita bisa beribadah dengan lebih khusyuk. Hikmahnya kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Maka Ramadan ini mudah-mudahan jadi Ramadan yang paling baik di antara Ramadan yang pernah kita lalui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.